Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Asesor yang bertugas. Saya Samsa Ayuningrum merupakan salah satu dosen di Perguruan Tinggi STKIP Kusuma Negara, tepatnya pada program studi pendidikan guru sekolah dasar. Izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pendidikan dan pengajaran, di mana pendeskripsian ini digunakan sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen SMART tahap 1 pada tahun 2022. Pendeskripsian pernyataan diri unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT meliputi 3. Yang pertama adalah dalam bidang pendidikan atau pengajaran, yang kedua adalah dalam bidang penelitian, yang ketiga adalah dalam bidang PKM atau pengabdian. Tetapi yang akan saya deskripsikan adalah dalam bidang pengajaran. Adapun kualifikasi pendidikan yang saya miliki, saya lulusan S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, lulus pada tahun 2010, kemudian saya menempuh program magister dengan mengambil mata kuliah atau jurusan yang sama, yakni Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, lulus pada tahun 2013. Dengan adanya keterkaitan kualifikasi pendidikan yang saya miliki, maka saya mengampu beberapa mata kuliah yang sesuai dan relevan dengan bidang keilmuan yang saya miliki. Yang pertama adalah MKDU Bahasa Indonesia, yang kedua keterampilan berbahasa 1, keterampilan berbahasa 2, pendidikan bahasa dan sastra di kelas rendah, pendidikan bahasa dan sastra di kelas tinggi. Yang terakhir pada semester ini saya mengampu mata kuliah pendidikan bahasa Indonesia SD. Dengan pendeskripsian pada bidang dan unsur pendidikan dan pengajaran, maka saya akan mendeskripsikan salah satu mata kuliah pokok yang saya ampu, yakni mata kuliah pendidikan bahasa Indonesia SD. Selama proses perkuliahan, saya menggunakan pendekatan DIA, di mana pada pendekatan ini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah delivery, yang kedua adalah interaction, dan yang ketiga adalah assessment. Di mana pada kegiatan delivery ini berkaitan dengan bagaimana cara kita menyampaikan, bagaimana cara dosen menyampaikan selama proses perkuliahan, dan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan apa yang saya lakukan ketika proses perkuliahan. Kegiatan pertama yang saya lakukan pada komponen delivery adalah menyampaikan kontrak mata kuliah yang akan saya ajarkan selama 1 semester. Pada kontrak mata kuliah ini terdapat manfaat mata kuliah, ada deskripsi mata kuliah, dan ada capaian pembelajaran, ada kemampuan akhir yang ingin direncanakan, dan ada indikator. Selama proses perkuliahan 1 semester sudah terdeskripsikan pada kontrak mata kuliah. Selain kontrak mata kuliah, saya juga menjelaskan sistem metode ceramah, metode penugasan, metode unjuk kerja, dan metode praktik. Selain itu juga saya menggunakan beberapa strategi. Biasanya saya gunakan strategi seperti PBL, Project Based Learning, dan sebagainya. Selanjutnya, saya juga menyampaikan RPS, rencana pelaksanaan perkuliahan. Biasanya saya bagikan di awal perkuliahan. Pada RPS ini terdapat capaian mata kuliah dan beberapa materi dan indikator. Materi yang pertama yang saya ajarkan adalah tentang metode dan teknik pembelajaran bahasa. Selanjutnya tentang membaca dan menulis permulaan, membaca pemahaman. Membaca pemahaman ini berkaitan dengan pemahaman tentang bacaan, seperti ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Karena pada SD, baik di kelas rendah maupun di kelas tinggi, membaca pemahaman ini sudah diajarkan di kelas 2. Selanjutnya pada keterampilan berbicara, yang saya tekankan adalah pada materi pidato, materi wawancara, dan materi mengungkapkan kembali isi teks.
Selanjutnya pada materi pilihan menulis, saya bagi menjadi 2 fokus, ada menulis teks non sastra dan menulis teks sastra. Adapun menulis teks non sastra ini terdiri dari menulis deskripsi, narasi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Sedangkan pada menulis teks sastra meliputi puisi, drama, cerpen, pantun, legenda, dongeng, dan fabel. Menulis teks sastra ini berkaitan dengan sastra anak yang diajarkan di SD baik di kelas rendah maupun di kelas tinggi. Selanjutnya pada tataran morfologi, semantik, dan sintaksis, adapun beberapa materi yang akan saya ajarkan seperti imbuhan, kata dasar, ada antonim, sinonim, gaya bahasa, dan jenis-jenis kalimat. Jenis-jenis kalimat ini berkaitan dengan kalimat perintah, ada kalimat tanya, ada kalimat tanggapan, ada kalimat berita, ada kalimat majemuk, ada kalimat efektif, dan sebagainya. Selanjutnya yang terakhir pada pembelajaran denah, poster, dan iklan. Pada pembelajaran ini biasanya saya memberikan praktik dalam membuat media pembelajaran yang kiranya nanti bisa dipergunakan dalam proses pembelajaran di SD. Selanjutnya saya juga menyampaikan beberapa referensi yang saya gunakan dalam proses perkuliahan. Adapun referensinya seperti modul ajar. Selanjutnya ada referensi buku-buku yang tentunya relevan dengan mata kuliah yang saya ampu. Tidak hanya dari kontrak mata kuliah dan RPS, saya juga biasanya menjelaskan sistem penilaian seperti kehadiran, seperti UTS dan UAS yang biasanya saya sampaikan di awal perkuliahan. Selain itu juga saya menyampaikan dalam proses delivery ini juga berkaitan dengan media yang saya gunakan ketika proses menyampaikan delivery. Adapun media yang saya gunakan adalah Zoom meeting, di mana pada Zoom ini saya bisa langsung menjelaskan walaupun dalam proses tatap maya. WA group, pada WA group juga bisa saling memberikan materi, bisa menyampaikan materi. Melalui Google Classroom, biasanya saya menggunakan dalam mengunggah materi karena saya bisa mengecek riwayat materi apa saja yang sudah saya sampaikan. Selanjutnya pada kegiatan PTM, saya bisa menyampaikan pembelajaran secara langsung selama proses perkuliahan. Kan beda nggak? Beda. Berarti kalau menggambar ini kita membuat apa? Membuat denahnya ya. Selanjutnya pada komponen yang kedua yaitu berkaitan dengan bagaimana cara kita berkomunikasi dengan mahasiswa. Sebenarnya dalam kegiatan berkomunikasi dan berinteraksi ini tidak hanya dengan saya, dengan mahasiswa, tetapi juga menuntut bagaimana mahasiswa bisa saling berkomunikasi dan berinteraksi dengan teman sejawat. Biasanya dalam proses kegiatan interaksi ini saya melakukan seperti berdoa, saya mengabsen, saya memberikan motivasi kepada mahasiswa. Berikut merupakan media-media yang saya gunakan dalam proses pembelajaran online ketika melakukan interaksi. Yang pertama saya menggunakan WA Group. Yang kedua saya menggunakan Zoom Meeting, di mana ketika Zoom Meeting ini saya langsung bisa berinteraksi dengan mengabsen mahasiswa yang langsung saya input melalui siakat, tanya jawab berkaitan dengan materi, dan selama proses PTM saya bisa langsung berinteraksi dengan mahasiswa. Udah kasih tahu? Selain itu, interaksi juga terjalin antar mahasiswa, di mana ketika mahasiswa melakukan diskusi kecil dalam mengerjakan sebuah tugas atau produk, para mahasiswa berinteraksi dengan teman sejawat. Selanjutnya, saya juga bisa melakukan komunikasi dengan mahasiswa melalui Google Classroom. Pada Google Classroom ini biasanya saya memberikan feedback dan memberikan penilaian sehingga saya bisa berkomentar pada kolom komentar. Komponen ketiga yaitu assessment, berkaitan dengan bagaimana cara saya menilai dan metode apa yang saya gunakan. Biasanya ketika saya melakukan penilaian, saya memberikan penilaian autentik. Biasanya penilaian itu saya peroleh dari yang pertama bisa melalui tugas,
tugas seperti kuis, tugas bisa dalam bentuk objektif, dalam tugas subjektif, dalam bentuk praktik, unjuk kerja, dan diskusi kelompok. Selain itu, dalam kriteria dan penilaiannya, saya juga bisa melakukan melihat mahasiswa dari diskusi kelompok. Adapun kriteria penilaian yang saya ambil dalam satu semester yaitu komponen yang pertama yang saya ambil adalah UTS. UTS itu mempunyai bobot 30%, yang kedua UAS mempunyai bobot 40%, presensi atau kehadiran mempunyai bobot 10%, penugasan ini saya ambil dari tugas individu, bisa juga tugas kelompok selama proses perkuliahan mempunyai bobot 10% dan keaktifan di kelas 10%. Keaktifan ini berkaitan dengan observasi yang saya lakukan selama mahasiswa melakukan proses perkuliahan, bisa melalui Zoom dan bisa melakukan proses tatap muka atau pembelajaran PTM. Kegiatan pembelajaran pada komponen assessment juga berkaitan dengan bagaimana cara saya menilai. Bagaimana cara saya menilai bisa digunakan dengan deskripsikan berdasarkan media. Yang pertama melalui Zoom meeting ini saya bisa langsung memberikan tanya jawab, memberikan tugas secara lisan kepada mahasiswa dengan saya menunjuk satu persatu. Kemudian bisa melalui Google Classroom, di mana melalui Google Classroom ini saya bisa mengunggah beberapa soal, bisa dalam bentuk soal kuis dan juga bisa dalam bentuk soal praktik. Selanjutnya dalam kolom komentar, saya juga langsung bisa memberikan penilaian secara otentik kepada mahasiswa dengan memberikan feedback berupa komentar dan penilaian. Selanjutnya penilaian juga bisa melalui media YouTube, di mana mahasiswa saya berikan tugas untuk membuat video pembelajaran tentang membaca kepermulaan. Setelah itu mahasiswa memberikan link YouTube kepada saya dengan mengunggah di Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Farah Fahrunisa dengan NPM 2020860013. Saya akan membawakan materi yang berjudul Membaca Permulaan Metode EJA, mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia SD dengan dosen pengampu Ibu Syamziah Ayuningrum MPD. Mengenal huruf abjad. Nah, sebelum kita mulai mengenal huruf abjad, saya akan memberitahu bahwa di lingkaran sebelah kiri teman-teman adalah lingkaran huruf besar atau huruf kapital. Huruf apa? Huruf besar. Sedangkan lingkaran yang di sebelah kanan itu adalah huruf kecil. Huruf apa teman-teman? Huruf kecil. Oke. Pada saat PTM, proses asesmen atau penilaian itu bisa saya lihat secara langsung, sekaligus saya memberikan penilaian dalam bentuk observasi. Saya melihat bagaimana keaktifan mahasiswa selama proses perkuliahan. Selain itu, saya juga menyampaikan, saya akan memberikan contoh rubrik penilaian atau evaluasi pembelajaran dari beberapa komponen penilaian. Ada kisi-kisi tes objektif, soal contoh tes objektif, kisi-kisi tes uraian, ada soal tes uraian, dan ada juga contoh soal unjuk kerja atau praktik dan skor penilaian. Selanjutnya saya akan memberikan sebuah video selama proses perkuliahan online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya semuanya ya. Alhamdulillah sehat, Bu. Ya. Sebelum perkuliahan dimulai, saya minta tolong Pak Fahri, silakan dipimpin berdoa Pak. Semoga perkuliahan ini berjalan dengan lancar. Silakan Bapak. Baik teman-teman semua, untuk sebelum memulai pelajaran ini kita berdoa dulu menurut agama masing-masing. Semoga pelajaran ini mudah kita terima dan juga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Fahri. Ibu akan absensi dulu sebelum Ibu menjelaskan tentang perkuliahan hari ini. Tiara hadir? Tiara hadir, Bu.
Tiara hadir. Galang hadir. Galang tidak ada. Nur Fadila hadir. Bu, ada Bu. Hadir ya. Ini kan ada beberapa yang tidak hadir ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya. Minggu lalu Ibu kan sempat menjelaskan tentang sebenarnya hampir berkaitan ya dengan materi yang akan Ibu jelaskan hari ini. Minggu lalu Ibu menjelaskan materi tentang apa yang berhubungannya dengan menulis. Ketika kita akan menulis. Masih ingat? Tentang judul tag, tema, kemudian judul, tema, apalagi topik dan topik, ya. Paragraf deduktif, induktif, paragraf inti, paragraf. Ya, kalau kita akan menulis sebuah karangan berarti kita harus menulis apa biasanya? Kerangka karangan. Oh ya, kerangka karangan ya. Jadi masih ingat ya? Ya, jadi untuk materi hari ini tentang menulis teks non sastra. Ini ada kompetensi akhirnya. Jadi mahasiswa itu mampu menganalisis, mengimplementasi, dan menyusun keterampilan teks non sastra dalam pembelajaran di SD. Nah, perlu mahasiswa tahu, kalau kita tahu ya dalam teks non sastra itu ada 5, ya ada 5 teks. Yang pertama itu ada teks dalam bentuk apa? Dari deskripsi itu menceritakan apa, menggambarkan? Gambarkan, Bu. Iya. Menggambarkan, Bu. Kalau deskripsi itu menggambarkan. Kalau narasi bagaimana narasi? Menceritakan, Bu. Menceritakan, Bu. Lebih menceritakan. Iya, menceritakan adanya kronologis. Kalau expose, berita akan kita expose gitu. Berarti apa expose? Memaparkan, ya kan? Menjelaskan, itu masuk ke dalam eksposisi. Pelajaran deskripsi yang ada di kelas rendah. Di sini ada kan ya mengajar di kelas rendah ya? Yang di kelas 3 kan Bu Siti sama Bu Neti ya yang mengajar di kelas 3. Kelas 4, Bu. Kelas 4, Bu. Oh, di kelas tinggi ya. Kalau di kelas 1, kelas 2 itu lebih cenderung mendeskripsikan benda konkret. Nah, berarti kalau kita mendeskripsikan berarti di situ kita menggambarkan. Ya. Kalau sudah di kelas 4, kelas 5 itu sudah membuat sebuah laporan pengamatan. Bu Siti ada laporan pengamatan, di kelas 3 itu ada laporan pengamatan. Kelas 4 ada, Bu. Nah, di kelas 4 itu ada materi tentang laporan pengamatan. Berarti kalau laporan pengamatan itu masuknya ke dalam deskripsi karena mendeskripsikan. Biasanya membuat laporan pengamatan tentang apa, Bu? Praktikum apa IPA tentang biji kacang. Tumbuh kembang apa hewan seperti itu. Tumbuh kembang dari hewan. Setelah itu juga biasanya kan ada praktikum menanam biji kacang hijau di dalam di media kapas ya Bu ya. Biasanya kan betul. disuruh jadi kan kalau di SD itu kan pembelajaran secara tematik ya Bu ya. Jadi teksnya dalam bentuk IPA, tetapi kita menulis sebuah laporan pengamatannya dari materi bahasa Indonesia gitu. Iya. Ya gitu ya, berarti sudah difahami ya. Nah, ini coba, ini saya berikan sebuah gambar. Ini ada gambar sekolah, setelah itu ada pohon dan ada beberapa anak. Nah, coba kira-kira kalau anak kita berikan gambar seperti ini dan kita berikan tugas untuk menulis berdasarkan gambar tersebut, mudah apa tidak? Untuk kelas 4 mudah, Bu. Mudah. Mudah, Ya. Bu. Sangat mudah kalau untuk kelas 4. Kalau kelas 4 lebih enak kita bawa ke luar kelas ya Bu ya. Ini biasanya untuk di kelas-kelas rendah. Kalau kelas rendah bagaimana biasanya ciri-cirinya apa yang pertama? Apa dulu yang akan kita tulis? Biasanya mereka kita kasih gambar seperti hewan yang zaman dahulu, seperti apa. Ciri-cirinya? Iya, ciri-cirinya. Itu mereka bisa. Gambarnya satu-satu. Kalau banyak gambar, maka mereka masih bingung untuk masih bisa bingung. Ya, kalau yang banyak gambar itu biasanya ini biasanya digunakan untuk menulis narasi, digunakan dalam bentuk gambar seri. Nah, kalau misalkan kita berikan gambar seperti ini, clue apa yang akan kita tulis pertama biasanya? Sekolah. Sekolah. Sekolah yang bagaimana? Ada anak murid. Terus setelah itu ada apa lagi? Ada pohon misalkan. Halaman sekolahku sangat bersih.
itu di depan halaman sekolah banyak anak murid yang sedang bermain, misalkan tepat di bawah pohon ada apa ini? Tempat sampah ya. Ada tempat sampah dan ada kursi untuk duduk. Nah, jadi kalau kita menulis sebuah deskripsi, itu boleh nggak kita menggambarkan ciri-cirinya apa dulu yang di sini? Seperti yang Ibu berikan di materi sebelumnya tentang kerangka karangan. Berarti kan di sini ada sekolah, setelah itu ada apa lagi? Anak murid itu seperti ini ya, kalau kita suruh yang seperti dipaparkan Bu Siti permasalahan ya, jangankan Bu untuk menulis sebuah karangan, terkadang kan ada anak yang susah untuk menulis, nah seperti itu. Kalau kita berikan sebuah kerangka itu kan kita susunnya agak banyak kalau untuk tataran mahasiswa kan dengan mudah. Tetapi kalau anak SD, kita ciri-cirinya dulu nih di sini deskripsi apa yang kita amati. Ada sekolah, terus ada murid, ada anak murid, ada apa lagi? pohon. Ada pohon dan sebagainya. Nah, dari kata-kata yang sudah dihasilkan dari gambar ini, bisa apa tidak kita susun menjadi sebuah karangan sederhana? Bisa, Bu. Bisa Bisa, ya. Bu. Bisa. Jadi gini, kalau kita memberikan tugas menulis kan banyak terkadang anak yang kalau tidak punya pembendaraan kata atau konsep pasti akan susah apa yang akan saya tulis. Tetapi kalau kita dengan memberikan ciri-ciri seperti ini, insya Allah nanti akan bisa ya dengan mudah. Ya. Ada yang ditanyakan lagi dari deskripsi? Kalau tidak ada, Ibu lanjut ke narasi. Nah, kalau narasi tadi menggambarkan apa menceritakan? Menceritakan. Menceritakan. Nah, kalau narasi itu kata kuncinya berarti menceritakan. Menceritakan bisa suatu kejadian, bisa suatu peristiwa yang disusun secara kronologis. Kronologis itu bagaimana? Sesuai dengan kejadian atau peristiwa. Ya, urut sesuai dengan kejadian atau peristiwa. Kalau di dalam tulisan narasi atau teks narasi ataupun paragraf narasi, itu pasti ada peristiwanya, ada tokohnya, ada waktunya. Nah, kalau di dalam narasi, ini dibagi menjadi dua, ada dalam bentuk apa yang pertama? Non-fiksi dan fiksi. Kalau non-fiksi itu yang bagaimana? Peristiwa yang sebenarnya yang dialami. Ya, gitu. yang sebenarnya dialami. Berarti laporan perjalanan. Nah, laporan perjalanan ini biasanya pernah nggak? Biasanya kalau di SD apa contohnya? Kalau narasi? Field trip pakai laporan perjalanan. Pulang pergi ke sekolah bisa mungkin. Pulang pergi ke sekolah, field trip bisa. Setelah itu juga bisa juga nggak? Kalau misalkan cerita liburan, jadi Bisa. kalau narasi bisa. Ya, terus berita. Nah, kalau di SD itu ada nggak materi berita? Ada, Bu. Ada materi berita. Ada kegiatan mungkin outing kelas keluar gitu juga ada, Bu. Ada, ya berarti kan di situ menulis sebuah laporan perjalanan. Intinya kalau menjelaskan, nanti mengajarkan materi misalkan ada laporan perjalanan, berarti harus diajarkan. Nah, ini bisa nggak kita tulis satu paragraf? Ini kegiatannya apa ini? Kegiatan pramuka, Bu. Kegiatan pramuka akan melakukan apa? Misalkan satu, kegiatan pramuka akan melakukan apa ini? Bersiap-siap untuk menjelajah kali ya, Bu. Menjelajah, kegiatan pramuka untuk menjelajah. Nah, biasanya kan dijelaskan namanya siapa saja. Nah, setelah itu apa ini gambar kira-kira yang kedua clue-nya? Melihat peta. Siswa-siswi sedang melihat peta. Ya, siswa-siswi sedang melihat peta, ya, melihat peta. Biasanya kan kalau kita menjelajah itu kan ada peta, terus ada sandi-sandi ya kan yang akan dipecahkan. Nah, ketiga ini apa ini kegiatannya? Susur sungai, Bu. Telusur sungai atau menyeberangi sungai. Nah, menjelajah ini kan menjelajah biasanya kalau kegiatan pramuka itu kan menjelajah ini dari sekolah sampai ke sekolah lagi kan. Jadi mereka harus memecahkan sandi-sandi untuk melewati pos-pos tertentu. Nah, ini bisa nggak kita buat menjadi sebuah karangan atau tulisan narasi? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa ya, dengan mudah ya. Mudah mana kalau ada gambar sama tidak?
Ada gambarnya Lebih lebih mudah Udah kalau ada ada gambarnya, Bu. Gini ya, gini untuk teman-teman mahasiswa, harus bisa dibedakan. Jadi tidak semua media, tidak semua model itu cocok untuk semua materi. Kita tahu dari konsep dari deskripsi itu kan menggambarkan, berarti lebih contoh menggunakan media gambar biasa ya. Tetapi kalau dalam narasi itu cocoknya karena ada kronologisnya, ada urutan waktunya, berarti lebih cocok menggunakan apa? Gambar seri. Sedikit tanya jawab. Coba ini kira-kira apa ini? Dia memakai rok panjang warna coklat. Betapa sesuai benar dengan warna blus panjangnya. Rok dan blus-blusnya seakan menambah keanggunan pribadinya. Apa ini? Deskripsi. Bu Ayu. Deskripsi. Ya benar, dalam bentuk deskripsi. Kenapa ini deskripsi? Menampilkan ciri-ciri Seorang itu. gadis. Iya, berarti Keterangannya lebih detail, Bu. iya menggambarkan ya. Jadi intinya menggambarkan, mendeskripsikan dari seseorang secara detail atau Ibu mau tanya jawab nih, kalau deskripsi konsepnya lebih ke apa deskripsi? Menggambarkan. Menggambarkan apa? Ciri-ciri benda, Bu, ciri-ciri benda. Ciri suatu Objek atau suatu benda ya. Kalau narasi? Menceritakan adanya kronologi, adanya proses. Ceritakan adanya sebuah kronologis ya. Ada kejadiannya. Ya kan tadi kan sudah mempelajari tentang narasi, ada deskripsi, ada eksposisi. Kalau deskripsi banyak diajarkan di SD. Eksposisi hanya sebagian seperti manfaat-manfaat dari misalkan manfaat dari buah gitu. Kalau argumen itu dalam bentuk tanggapan atau saran, kalau dalam bentuk narasi banyak, ada cerpen ya kan? Terus ada lagi laporan perjalanan, ya. Ada kalau dalam bentuk persuasi itu di SD hanya ditekankan pada materi poster dan iklan. Berarti kalau di SD itu materinya sebenarnya ya laporan perjalanan ya masuk ke dalam narasi gitu ya. Jadi nanti ada penugasannya ya menulis karangan teks narasi, silahkan dipilih salah satu. Ada yang ditanyakan dari perkuliahan hari ini? Jelas, Bu Ayu. Jelas ya, terima kasih atas waktunya. Ibu akhiri untuk perkuliahan hari ini. Semoga semuanya sehat, semuanya diberikan kesehatan dan keselamatan. Tetap semangat ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendeskripsian tentang pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDDU KTPT yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.